Ya, halo manusia sekalian. Hari ini kita tahu bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi itu sangat berkembang pesat baik di dunia barat maupun dunia timur. Sehingga hampir seluruh penjuru dunia kita bisa menikmati hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Nah, tapi sayangnya sebagai umat muslim, bisa dibilang peran umat muslim dalam perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan secara umum ini, mereka atau kita itu sangat minim kontribusi. Padahal kita tahu bahwa dulu sebelum berkembangnya dunia barat, Islam itu memegang peran yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira apa penyebab kemunduran umat muslim dalam hal ini? Ya, untuk tahu jawabannya simak video yang satu ini. Oke, tapi untuk sebelum menjawab pertanyaan ini, aku juga mau cerita dulu terkait apa yang memotivasi aku untuk membahas hal ini. Jadi beberapa hari yang lalu aku pernah diskusi bersama rekan-rekan kuliah terkait falsafah Islamiyah, ya, seputar filsafat Islam. Jadi di pembahasan itu ada salah satu tema yang membahas tentang karakteristik dari filsafat Islam. Nah, salah satunya adalah filsafat Islam di masa lalu, ya, lebih tepatnya di masa lalu di abad ke-3 Hijriah sampai 5 Hijriah, perkiraannya seperti itu adalah filsafat yang sangat kental dan sangat memiliki hubungan erat dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, salah satu contohnya gimana? Oke, contohnya di sini ada tokoh filsuf Islam bernama Ibnu Sina yang juga dia itu sangat mahir dalam ilmu kedokteran. Nah, di salah satu karangannya yang bernama Asy-Syifa itu ini sangat menarik. Jadi di karya Asy-Syifa, karya Ibnu Sina itu terdapat secara umumnya terbagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian pertama itu berisi tentang mantik atau ilmu logika. Nah, di bagian kedua itu berisi tentang ilmu tobiyat, atau tobiyat ini adalah ilmu tentang alam semesta. Nah, yang ketiga itu adalah ilmu matematika. Nah, dan plot twistnya di sini adalah di bagian keempat di buku ini, di buku Asy-Syifa itu membahas tentang ilahiyat, yaitu ketuhanan. Oke. Nah, kenapa ini aku bilang plot twist? Karena gini, dalam satu karya buku ini itu memuat berbagai jenis diskursus ilmu, ya, dari mantik, dari ilmu alam, kemudian ilmu matematika, dan yang terakhir dengan ketuhanan. Artinya ini keempat-empatnya ini sangat memiliki hubungan erat dan bisa dihubungkan satu sama lain. Nah, atau kasarnya seperti ini, ilmu agama itu bisa disangkut pautkan juga dengan ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan alam, ilmu matematika, ilmu logika, semuanya itu bisa dikaitkan. Oke. Nah, sayangnya seperti yang kita ketahui sekarang, karangan yang seperti ini itu sudah sangat jarang, bahkan tidak ditemukan. Seolah-olah ilmu agama adalah ilmu agama sendiri, dan ilmu pengetahuan tentang alam atau ilmu pengetahuan umum yang biasa kita kenal di sekolah-sekolah formal itu adalah ilmu sendiri. Seolah-olah ini tidak bisa menjadi satu. Nah, di sini problemnya. Kenapa? Karena justru ketika seorang ulama kita dulu itu, orang yang alim tentang agama, juga alim terkait hal-hal ilmu pengetahuan, itu justru disitulah masa kejayaan Islam. Nah, sehingga ketika telah jaya Islam di masa itu, mereka itu pemikiran ini diadopsi oleh kaum barat, oleh orang-orang Eropa dan sekitarnya.
Sehingga sampai saat ini mereka tetap menganut itu, dan sayangnya kita di timur, yaitu sebagai umat muslim, itu melupakan karakteristik dan identitas kita di masa lalu. Sehingga seolah-olah seperti yang tadi disinggung, bahwa ilmu agama seolah-olah dia adalah ilmu sendiri yang tidak bisa disangkut pautkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dan sistem pendidikan kita itu juga seolah-olah mau mengamini hal ini, bahwa orang yang alim ilmu agama, orang yang pakar dalam ilmu agama itu seolah-olah sudah pakar dalam ilmu agama saja. Tapi orang yang pakar dalam ilmu pengetahuan tentang teknologi informasi itu seolah-olah ya cukup di situ saja. Padahal sebenarnya itu bukanlah hal yang tidak bisa berkumpul. Artinya kenapa? Bukan berarti kita hanya belajar ilmu agama saja kemudian kita tidak tahu dan sama sekali tidak peduli dengan yang namanya ilmu pengetahuan atau perkembangan teknologi dan informasi dan lain-lainnya. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau kita itu pakar di bidang ilmu pengetahuan ini, bukan berarti kita harus menyangkut pautkan, bukan berarti kita harus menghilangkan unsur agama di situ. Artinya ini adalah dua hal yang sebenarnya bisa dihubungkan, dan justru dengan menghubungkan kedua-duanya ini, itulah masa kejayaan Islam tercapai di situ. Nah, di sini kan letak kesalahan berpikirnya di era ini. Jadi bukan berarti kita itu ulama dalam ilmu agama itu kita lalai terhadap ilmu pengetahuan, dan juga bukan berarti ilmu pengetahuan saja itu cukup tanpa ilmu agama. Nah, jadi itu sih. Jadi kira-kira gimana menurut kalian? Apakah ilmu agama itu saja cukup atau ilmu pengetahuan itu saja itu cukup? Ya, kalau menurutku dengan penjelasan ini, tentu ilmu agama itu tidak cukup untuk kita membangun peradaban yang lebih baik, karena di situ adalah ada peran ilmu pengetahuan yang mana ini harus kita kuasai. Begitupun sebaliknya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ilmu agama itu akan berjalan sendiri dan ilmu pengetahuan itu akan berjalan sendiri. Oke. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komen bagaimana pendapat kalian. Kalian boleh berbeda pendapat terkait hal ini. Dan ya, sekian video kali ini, dan thank you for watching and see ya.